Biografi Cut Nyak-dien, pahlawan perempuan yang ditakuti Belanda. Indonesia mempunyai pahlawan perempuan yang berasal dari Aceh. Pahlawan itu bernama Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien adalah seorang tokoh perempuan hebat Indonesia yang tak kenal menyerah dalam berjuang melawan penjajah. Cut Nyak-dien lalu dijuluki sebagai Ratu Aceh karena tekadnya yang kuat dalam melawan kolonial Belanda di Aceh, Indonesia. Sepanjang masa hidupnya, Cut Nyak-dien terus melakukan pertempuran dan perlawanan dengan tujuan menggapai cita-cita bangsa, yaitu terbebas dari kekuasaan penjajah. Kelahiran Cut Nyak-dien dan pernikahannya dengan Teuku Ibrahim. Cut Nyak-dien termasuk keturunan dari bangsawan Aceh. Beliau lahir tahun 1848 di Kampung Lem Padang Pekanbadak, wilayah Vimukim, Aceh Besar. Semasa kecil, Cut Nyak-dien dikenal sebagai gadis yang cantik. Kecantikan itu semakin lengkap dengan pintarnya Cut Nyak-dien dalam bidang pendidikan agama. Pada tahun 1863, saat itu Cut Nyak-dien berusia 12 tahun. Ia dijodohkan dengan Teuku Ibrahim Lamna, putra dari Teuku Po Amat, Ule Balang Lemna 13. Suaminya adalah pemuda yang wawasannya luas dan taat agama. Cut Nyak-dien dan Teuku Umar menikah dan memiliki buah hati seorang laki-laki. Riwayat sejarah Aceh mencatatkan bahwa Teuku Ibrahim berjuang melawan kolonial Belanda. Teuku Ibrahim seringkali meninggalkan Cut Nyak-dien dan anaknya karena melakukan tugas mulia yaitu berjuang melawan kolonial Belanda. Berbulan-bulan setelah meninggalkan Lem Padang, Teuku Ibrahim kembali datang untuk menyerukan perintah mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang aman. Atas seruan dari suaminya itu, Cut Nyak-dien bersama penduduk lainnya kemudian meninggalkan daerah Lem Padang pada tanggal 29 Desember tahun 1875. Kabar duka menimpa Cut Nyak-dien. Pada tanggal 29 Juni tahun 1878, Teuku Ibrahim wafat. Kematian suaminya itu membuat Cut Nyak-dien terpuruk. Namun, kejadian itu tidak membuatnya putus asa. Justru sebaliknya menjadi alasan kuat Cut Nyak-dien melanjutkan perjuangan sosok suaminya yang sudah wafat. Cut Nyak-dien dan meletusnya Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda memulai perang dengan Aceh. Belanda melalui armada kapal Citadel van Antwerpen mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh. Selanjutnya, pada tanggal 8 April tahun 1873, Belanda di bawah pimpinan Johan Harmen Rudolf Kohler berhasil mendarat di pantai Cerumen dan langsung menguasai dan membakar Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Apa yang dilakukan oleh Belanda tersebut kemudian memicu terjadinya Perang Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Syah melawan sekitar 3.198 prajurit Belanda. Tetapi, Kesultanan Aceh bisa memenangkan perang pertama melawan Belanda tersebut dengan tertembaknya Kohler hingga tewas. Pada tahun-tahun 1874 sampai tahun 1880, di bawah kepemimpinan Jenderal Jan van Swieten, wilayah Vimukim berhasil diduduki oleh Belanda, begitu juga dengan Keraton Sultan yang akhirnya harus mengakui kekuatan hebat dari kolonial Belanda. Dengan kejadian tersebut, memaksa Cut Nyak-dien dan bayinya mengungsi bersama penduduk serta rombongan lain pada tanggal 24 Desember tahun 1875. Namun, Teuku Ibrahim tetap bertekad untuk merebut kembali daerah Vimukim. Sayangnya, ketika Teuku Ibrahim bertempur di Gletarum, dirinya tewas pada tanggal 29 Juni tahun 1878. Hal itu akhirnya membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Cut Nyak-dien bersama Teuku Umar. Selepas kematian Teuku Ibrahim, Cut Nyak-dien menikah lagi dengan Teuku Umar, seorang tokoh pejuang Aceh. Bukan hanya diikatkan dengan tali pernikahan saja, tetapi keduanya bersatu untuk melawan penjajah. Pernikahan antara Cut Nyak-dien dengan Teuku Umar terbilang merupakan kisah yang menarik.
Cut Nyadin beralasan ingin berjuang bersama dengan laki-laki yang mengizinkannya turun ke medan perang untuk melawan kolonial Belanda, bukan hanya ingin mendapatkan sosok kepala rumah tangga saja. Awalnya Cut Nyadin menolak, karena Teuku Umar memperbolehkan Cut Nyadin untuk melawan penjajah. Akhirnya Cut Nyadin menerima pinangan dari Teuku Umar dan mereka menikah pada tahun 1880. Dengan bersatunya Cut Nyadin dan Teuku Umar, meningkatkan moral dan semangat para pejuang Aceh semakin berkobar. Seakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Teuku Umar mencoba untuk mendekati Belanda dan mempererat hubungannya dengan orang Belanda. Pada tanggal 30 September tahun 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah sekitar 250 orang kemudian pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada kolonial Belanda. Strategi dari Teuku Umar akhirnya berhasil untuk mengelabui Belanda hingga mereka memberi gelar pada Teuku Umar yaitu Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan Teuku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda yang memiliki kekuasaan penuh. Cut Nyadin bersama Teuku Umar menguatkan barisan para pejuang untuk kembali mengusir Belanda dari bumi Aceh. Keduanya melakukan pertempuran dengan semangat juang yang membara. Salah satu keberhasilan yang telah mereka lakukan yaitu merebut kembali kampung halaman Cut Nyadin dari kolonial Belanda. Selain itu, Teuku Umar juga berpura-pura tunduk kepada Belanda demi mendapatkan pasokan persenjataan yang kemudian mereka gunakan untuk kembali menyerang penjajah. Cut Nyadin dan strategi Teuku Umar mengalahkan Belanda. Demi memuluskan strategi mengalahkan Belanda, Teuku Umar rela dianggap sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Tidak terkecuali oleh Cut Nyamutia yang datang menemui dan memarahi Cut Nyadin. Meskipun begitu, Cut Nyadin tetap berusaha menasihatinya Teuku Umar untuk fokus kembali melawan dan mengalahkan Belanda. Saat kekuasaan Teuku Umar dan pengaruhnya cukup besar, Teuku Umar memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan orang Aceh di pasukannya. Ketika jumlah orang Aceh di bawah komando Teuku Umar sudah cukup, lalu Teuku Umar melakukan rencana palsu ke orang Belanda dan mengklaim jika dirinya ingin menyerang basis Aceh. Setelah itu, Teuku Umar dan Cut Nyadin pergi dengan seluruh pasukan serta perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Namun, mereka tidak pernah kembali lagi ke markas Belanda. Strategi pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Umar disebut Het Verraad van Teuku Umar, pengkhianatan Teuku Umar. Strategi yang apik oleh Teuku Umar untuk mengkhianati Belanda ini membuat Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Cut Nyadin dan Teuku Umar. Tetapi, para gerilyawan Aceh saat ini sudah dilengkapi perlengkapan dari Belanda dan cukup untuk melawan Belanda. Ketika Jenderal Van Swieten diganti, orang yang menggantikan posisinya yaitu Jenderal Jacobus Ludovicus Hubertus Pel dengan cepat terbunuh oleh gerilyawan Aceh itu, hingga akhirnya membuat para pasukan kolonial Belanda dalam kondisi yang sangat sulit dan kacau. Cut Nyadin berjuang sampai pengasingan. Waktu demi waktu berlalu, Teuku Umar gugur dalam medan perang di Melaboh. Suami kedua Cut Nyadin itu gugur karena itikat penyerangannya telah diketahui oleh pasukan Belanda sejak awal. Walaupun orang-orang yang disayanginya telah meninggalkannya, Cut Nyadin masih terus melanjutkan pertempurannya selama 6 tahun. Ia bergerilya dari satu wilayah ke wilayah lain. Dalam waktu itu, ia bersama rakyat dan pejuang lainnya, dihadapkan pada kesulitan hidup, penderitaan, kehabisan makanan, uang, dan pasokan senjata. Cut Nyadin dengan keadaan fisiknya yang mulai renta terus berupaya melarikan diri dari serangan Belanda. Walaupun Cut Nyadin dan pasukan tempurnya mulai melemah karena ancaman demi ancaman yang datang dari Belanda. Sayangnya, panglima pasukannya, Panglaut berkhianat. Pengkhianat bersama pasukan Belanda lain kemudian mencari keberadaan Cut Nyadin. Mereka berhasil menemukan persembunyian Cut Nyadin dan kemudian membawa Cut Nyadin ke Kutaraja. Panglaut meminta kepada Belanda agar Cut Nyadin mendapat perlakuan baik oleh Belanda. Gubernur Belanda di Kutaraja, Van Dalen, tidak menyenangi hal tersebut sehingga Cut Nyadin diasingkan ke Pulau Jawa, tepatnya di Sumedang, Jawa Barat, pada 1907. Setahun masa pengasingannya, Cut Nyadin mengakhiri perjuangan selama masa hidupnya.
Cut Nyak-dien menjadi salah satu sosok wanita Indonesia yang patut dicontoh keberaniannya. Sejak tanggal 2 Mei tahun 1964, Cut Nyak-dien dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden RI nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei tahun 1964. Cut Nyak-dien merupakan seorang perempuan Aceh yang tidak kenal menyerah dalam berjuang. Ia terus berjuang hingga akhir hayatnya. Akhir hayat Cut Nyak-dien. Panglaut. Seorang pengawal Cut Nyak-dien melaporkan lokasi markas Cut Nyak-dien kepada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menyerang markas Cut Nyak-dien di Betong Lesage. Pasukan Cut Nyak-dien terkejut dan bertempur dengan mati-matian, hingga akhirnya Cut Nyak-dien ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah tertangkap oleh Belanda, Cut Nyak-dien dibawa dan dirawat di Banda Aceh. Penyakit rabun dan encoknya berangsur sembuh. Namun, malangnya Cut Nyak-dien dibuang ke tanah Sumedang, Jawa Barat. Cut Nyak-dien dibawa ke Sumedang, Jawa Barat, bersama tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian salah satu orang yaitu Bupati Surya Atmaja. Tahanan laki-laki lainnya juga turut menyatakan perhatian mereka kepada Cut Nyak-dien. Namun tentara Belanda dilarang mengungkap identitas tahanan. Cut Nyak-dien ditahan bersama seorang ulama bernama Ilyas dan ulama tersebut segera menyadari bahwa Cut Nyak-dien merupakan ahli dalam agama Islam. Hal itu membuat Cut Nyak-dien dijuluki sebagai Ibu Perbu. Makam Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien meninggal pada tanggal 6 November tahun 1908 karena usianya yang sudah tua dan kondisinya yang sering sakit-sakitan. Setelah itu, Cut Nyak-dien dimakamkan di daerah pengasingannya di Sumedang. Makam Cut Nyak-dien sendiri baru ditemukan pada tahun 1959. Itu juga karena permintaan Ali Hasan, Gubernur Aceh saat itu. Presiden Soekarno melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 menetapkan Cut Nyak-dien sebagai pahlawan nasional pada tanggal 2 Mei tahun 1962. Sementara rumah Cut Nyak-dien di Aceh dibangun kembali oleh pemerintah daerah setempat sebagai simbol perjuangannya di Tanah Rencong. Hingga sekarang, cerita tentang perjuangan Cut Nyak-dien masih sering diperbincangkan dan dipelajari sebagai bagian dari sejarah di sekolah-sekolah dan pengetahuan umum.